Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Pokok bahasan yang kita bahas adalah, tetapi jika kita terpeleset bagaimana? Tetapi jika kita terpeleset bagaimana? Di video yang kemarin, yang ke-16, setelah selamat kita harus hidup dengan acuan hukum Taurat versi baru yang 6 butir itu. Nah, timbul pertanyaan, jikalau kita terpeleset melakukan perintah-perintah itu, bagaimana? Kesatu, dulu hukum Taurat lama, jangan membunuh. Sekarang, hukum Taurat baru, jangan marah dan maki-maki. Tetapi jika terpeleset, bagaimana? Matius 5:23. Pergilah berdamai dengan orang yang sudah kita marahi tadi. 1. Menyesal. 2. Minta maaf. 3. Janji bertobat. Jika tidak mau berdamai, minta maaf, kita batal selamat. Baca ayat selanjutnya, yaitu 25 dan seterusnya. Matius 5:25 dan seterusnya. 2. Dulu hukum Taurat lama, jangan berzina. Jangan berzina artinya jangan tidur dengan perempuan atau pasangan yang bukan suami istri. Sekarang hukum Taurat baru, jangan memandang lawan jenis lalu ingin berbuat zina. Memandang lawan jenis, baik laki-laki memandang perempuan maupun perempuan memandang laki-laki. Jika terpeleset, bagaimana? Kita tidak pernah terpeleset memandang, pasti kita pandang dengan sengaja. Tidak ada ampun, Ibrani 10:26. Jadi sebelumnya kita memandang, kita cungkil mata kita. Matius 5:28. Cungkil mata kananmu kalau dia menyesatkan. Artinya hindari melihat. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ketiga, dulu hukum Taurat lama, jikalau menceraikan pasangan, harus beri surat cerai. Sekarang hukum Taurat baru, jangan bercerai kecuali ada perbuatan zina. Ada perbuatan zina di dalam rumah tangga kita. Nah, jika terpeleset, tidak pernah orang terpeleset bercerai. Tidak pernah. Dipastikan sengaja mengikuti emosi. Bahkan mungkin ada perencanaan untuk ganti pasangan. Tidak ada ampun. Jalan keluar menghindari bercerai. Pandang korban Tuhan Yesus Kristus. Pandang korbannya beliau di kayu salib. Dulu kita dipastikan masuk neraka. Sekarang kita dipastikan masuk surga oleh wafatnya beliau di atas kayu salib, menggantikan hukuman kita. Bandingkan korban Tuhan Yesus Kristus itu dengan menaati perintah jangan bercerai. Bandingkan korbannya beliau itu. Bayangkan loh, mana lebih berat? Kita senantiasa mengembangkan ketekunan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan bercerai atau apa saja. Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi harus berjaga di dalam doa. Keempat, dulu hukum Taurat lama, jangan bersumpah palsu. Sekarang hukum Taurat versi baru, jangan bersumpah di dalam masalah pribadi. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jika terpeleset bagaimana? Tidak ada orang terpeleset bersumpah kecuali dengan niat didorong oleh emosi, kesombongan, tergolong dosa sengaja itu. Tidak ada ampun, Ibrani 10:26. Untuk tidak terpeleset, setiap detik pandang korban Tuhan Yesus. Setiap detik, walaupun tidak ada masalah. Terus berkontak ke sana, khususnya saat berdoa. Pandang korban Kristus. Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
5. Hukum Taurat lama, mata ganti mata. Mata kita ganti matanya dia. Gigi kita ganti giginya dia. Balas membalas. Asal fair sama mata dan matanya. Gigi diganti gigi. Tapi sekarang hukum Taurat baru, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melawan. Ya, kalau terpeleset, melawan bagaimana? Sebetulnya tidak ada orang terpeleset tidak melawan, tidak ada. Saya terpeleset tidak melawan, jadi saya melawan. Bukan, dipastikan dia sengaja tidak taat. Dia kurang berdoa, memandang kepada salibnya Tuhan Yesus Kristus. Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. 6. Dulu hukum Taurat lama, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sekarang hukum Taurat baru, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jika terpeleset, tidak ada orang terpeleset, tidak mengasihi musuh, tidak ada orang terpeleset. Saya terpeleset tidak mengasihi musuh. Bukan, dipastikan dia sengaja tidak taat. Dia kurang berdoa, memandang kayu salibnya Tuhan Yesus Kristus. Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dosa sengaja tidak ada ampun. Ibrani 10:26. Sampai di sini dulu ya. Saya Opa Bagio Bahagia mohon pamit undur diri. Insya Allah kita diberi kesempatan berjumpa kembali membahas topik yang bernilai hidup kekal yang lain. Kiranya turunlah segala berkat rohani, hidup di dalam ketekunan hukum Taurat versi baru, dan berkat jasmani serta ekonomi berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan tekanlah subscribe, bagikanlah video ini, dan tulislah komentar atau pertanyaan Anda. Shalom.